Alhamdulillah malam hari ini sebenarnya MC bukan saya, tapi MC kata tak bisa masih di laut. WhatsApp tadi dibilang belum sampai di Batam, tak tahu mana kondisi. Tapi yang bagaimanapun juga kita bersyukurlah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam bincang buku puisi tentang kita karya penyanyi perempuan Batam, Ningsih Desa Sapani. Ini luar biasa tuh. Buku ini hebat, bisa mendatangkan Ramon ke sini, bisa mendatangkan Nasir ke sini. Kalau Torida sering datang nih, ya kan? Kalau Bang Hakim selalu Mas Samson kita nggak bisa pulang nih. Kalau Ramon sama Nasir tidak tiga pemilu belum pernah. Tiba-tiba dibungkuskan aja, mungkin rumah pula apa? Jadi ini luar biasa. Jadi hebat buku ini Bang. Senang kita datang ke Ramon nih. Apa ini Nasir? Ya, alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan sabas untuk Ning ya, bukunya sudah. Ini buku yang berapa? Yang kedua ya, yang pertama ya kita sempat bedah ya. Ini buku kedua. Baik, apa baca kami? Jelas bukan perkara ramai atau tidak, tapi yang jelas peristiwa ini Batam TV dan itu. Jadi semua orang Batam tahu peristiwa ini. Karena ini kan peristiwa langka sebenarnya. Boleh di Batam boleh dikatakan dalam 3 pemilu terakhir tidak ada buku. Tidak ada. Jadi malam ini beruntung. Ini ada mau sudah ketiga sudah mau. Jokowi sudah mau habis. Baik, saya aturkan terima kasih atas inisiasi dari Pak Rida yang menghubungi saya 3 hari yang lalu baru saya saya di Sabtu malam Ahad dari Batam buat bedah buku. Pak, ini berita ini sama nih jenderal berita kopral masyarakat apa pun ceritanya. Jadi saya kabarkan nih awan apa ke banner lah, Pak cetak bannernya juga. Oh iya saya cetak. Jadi apa tempat apa segala macam saya atur. Kursi tak ada nanti saya beli saja. Mau saya beli baru nih. Jadi memang kursi tak dibeli juga karena kafe ini tak gunakan kita di luar kok. Jadi bulan dulu dengan kursi dulu. Nanti meja datang kan. Saya nanti kursi Ramon ada, tulisan Nasir ada sini, tulisan Mas Samson. Puisi Bang Akif ada di dinding. Jangan salah dengan kajian ini nah. Di tiga buku-buku ya. Ini ada rata buku juga Bang Akif. Memang kita rancang memang pakai begitu ada rata buku, ada tulisan-tulisan puisi satu penggal atau apa. Itu yang mau kita coba hidupkan di lamannya nanti juga ada setiap bulan nanti akan kita buat. Ya, yang amat performa juga. Oh ya, kembali ya. Masih moderator yang panggil ya. Ada ya. Terus ini sudah iya, betul moderator yang panggil dulu. Jadi kita jemput moderator yang memandu ini betul TV jarang cara macam ini. Kita jemput moderator yang akan memandu bedah buku malam ini sengaja saya bersalah. Bila kita agak sedikit. Kita jemput Mas Samson Rama Pasir untuk memandu bedah buku malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah sang mainstream yang total. Puisinya mainstream. Tapi sudah total hening. Dia tak peduli tentang politik, dia tak peduli tentang lain, dia bicara tentang hatinya. Hatinya tak pernah bersumber politik, dia tak marah pada siapa, dia tak marah pada ini. Bahkan dia hanya kagum kepada sendal yang setia. Sendal itu yang setianya kalau kiri duluan kanan menyusul. Kalau rusak sebelah kanan yang sebelah kiri itu pernah jalan pakai sendiri aja. Begitulah sendal di
diumpamakan oleh pengerinya kesayangan diri. Seorang lagi, Sutaria Aryaningsih, a.k.a. Ning atau Ningsih juga ya kadang-kadang dipanggil, menyerahkan sebagian dirinya pada kata. Hasilnya adalah anak-anak ilham, buah ranum inspirasi yang terpencar dalam dan terpancar dari 43 puisi penghuni perihal kita. Buku ini tentu saja menjadi penanda penting perjalanan penyairan seorang Ning, apalagi perihal kita merupakan buku kumpulan puisi keduanya setelah pasal-pasal Hindu yang terbit tahun 2020 lalu. Sayang sekali saya tidak memiliki buku pertama itu sehingga tidak dapat membaca, meneroka, menelaah telah sejauh mana lompatan penyairannya, capaian kebaharuannya, eksplorasi tema dan cara ucapnya, meloncat atau jalan di tempat, maju atau mundur, bertualang jauh atau malah mungkin tidak kemana-mana. Satu informasi menggembirakan ialah buku ini beroleh panggung yang besar tatkala diluncurkan dan dibedah bersama buku puisi karya Idrus F. Shahab dalam sebuah obrolan beberapa tahun lalu. Bahkan setelah kita membaca buku puisi, kata Datuk tadi, jangan menulis puisi setelah itu. Kalau kau sudah setelah membaca buku puisi, kau hendakkan dulu seminggu lebih kurang baru kau buka ambil pena untuk menulis. Nah itu apa namanya pengendapan. Cuman masalahnya saya memahami auto writing ini menggebu-gebu meledak-ledak pada Kak Ning karena dari hampir semua puisi dia itu adalah puisi yang mampu kepayang, sedang sangat kasmaran dengan seorang yang dicintainya, dengan kekasih lah, siapapun itu. Saya beri contoh Kak Ning, saya ambil apa namanya bait-bait larik-larik saja. Misalnya, kulihat mendung di wajahmu, halaman 12 itu. Kemudian di halaman 14, Tuhan katakanlah padaku bahwa rindu kita masih sebiru langit dan lautan. Halaman 16, kutulis syair cinta penuh syahdu, mengisi relung hati di benak kalbu. Ini sajak-sajak kasmaran nih, sajak-sajak yang meronta-ronta untuk dituliskan, tetapi masalahnya karena tidak digali jadinya kering, jadinya seperti puisi-puisi sajak-sajak kita sebut. Saya terpaksa saya harus mengatakan ini karena Kak Ning melahirkan 2 puisi. Jadi saya hari Kamis, hari Rabu itu kami masih telepon chattingan Bang. Saya sudah bilang sama kami cari pembedah yang lain saja. Saya bilang kan, kata kami, enggak Pak, Ayah Rida bilang abang berarti abang lah tuh, gitu kan. Kak ini tak tahu, Pak Rida tuh suruh saya karena saya ini provokator, saya ini batu api, gitu. Saya orang yang sulit berdamai dengan sajak-sajak ya. Itu sebabnya Pak Rida suruh saya menjadi redaktur sastra dulu di Lembar Sastra Jembiak. Ada lagi halaman 17, senja menyapa rona mega, pagi masih mengintip malu. Ini saya tulis dulu kata-kata yang menurut saya masih ini ya Kak Nina, rasanya masih perlu polesan. Wajahmu menghias angkasa raya, indahmu kusentuh dalam tengadah doa. Ini halaman 27. Bahasa-bahasa murid-murid kakak di sekolah itu, kita yang sudah di tahap ini, saya yakin kalau lebih digali lagi, lebih intens lagi, lebih sublim lagi, saya tidak percaya kakak akan menemukan jejak kepenyairan yang lebih panjang. Kenapa saya ambil Emily Dickinson? Karena Emily Dickinson ini walaupun dia mengasingkan diri, dia kan jatuh cinta dengan pendeta, Bang. Karena itu salah dia mengasingkan diri. Tetapi kenapa saja Emily itu seperti mewakili kita, gitu kan? Karena satu, Emily adalah seorang pembaca yang sangat rakus. Saya berharap kakak agak sedikit meluaskan ini proses kreatifnya. Mungkin dengan membaca dan mengambil tuah dari Kepulauan Riau ini sebagai salah satu senjata puitik kita. Banyak sekali kekayaan kita yang bisa diambil.
Kemudian dunia kita ini kan tidak sempurna. Dunia kita ini sudah berjalan dengan cacat. Kenapa tidak kakak eksplorasi pengalaman kakak ketika menjadi guru di sekolah luar biasa itu? Saya yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya mohon kita tepuk tangan yang meriah nih untuk pembahasan kita. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya katakan bahwa Ramon itu bukan hanya masih ada, tapi semakin ada. Satu hal yang sangat saya hargai, pertama dia menyiapkan diri untuk sebuah acara ini, itu sebuah apresiasi yang besar untuk ini. Kemudian dalam sebuah pembahasan mungkin pembedahan buku ya, pada awalnya memang kita diprovokasi dulu. Provokasi itu penting supaya kita tidak terlena. Nah, pada akhirnya kan dia melihat mutiara ada pada ini. Nah, mutiara ini harus dikembangkan. Saya ingin membayangkan bahwa di satu sisi ada pihak yang memuja-muji buku ini, kemudian sisi lain ada yang mengutuk buku ini, mungkin ingin membakar jasanya juga gitu. Jadi supaya dialektika terbangun gitu. Mereka juga kenapa buku ini pantas dibakar seperti itu, kenapa buku ini pantas dipuji. Kemudian di antara masing-masing pergolakan itu, dialektika itu ternyata terpisah dengan buku ini sendiri. Mereka hanya bisa menebak-nebak apa yang ada di dalam buku ini, dan buku ini berdiri secara sendiri. Kemudian pilihan warna pink itu gender ya, guys, gender. Jadi kita sebetulnya laki-laki tidak bisa banyak bicara dalam hal ini. Ini soal perempuan gitu. Sebetulnya begitu ya. Ya. Kenapa memilih warna pink kan ini sebenarnya saya ini perempuan dan ini soal perempuan seperti itu. Dan kita melihat warna pink itu sebenarnya berbeda. Warna pink yang dilihat Bang Samson sama Bang Dr. Ramon itu berbeda sama Pak Rida juga berbeda. Ini hanya kesepakatan kita tentang adanya warna pink. Tapi secara saintifik tidak ada bukti bahwa warna pink dan itu sama. Jadi sebetulnya Plato dan Socrates tentunya yang menulisnya itu tidak suka adanya puisi yang ditulis oleh Homer. Sementara dia sendiri menulis Republik itu dalam bentuk puisi. Jadi sebetulnya dia menyalin puisi itu menggunakan puisi tapi dengan menyeleksi secara ketat seperti itu. Ternyata Aristoteles membela Homer, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Homer itu bukan sesuatu yang apa adanya jahat seperti itu. Ada misalnya dia Olympus itu jahat, tapi itu hanya pesan-pesan yang ingin beliau sampaikan oleh Homer itu sendiri. Jadi ada hal-hal baik yang justru bisa dimunculkan di dalam puisi itu. Jadi puisi tidak selamanya buruk dan bisa menopang filsafat untuk menyampaikan pesan-pesannya. Terus dialektika tentang puisi ini sepanjang sejarah filsafat terus berlanjut sampai ke zaman Agustinus itu kembali dia mengutuk puisi, katakanlah mengutuk puisi gitu, karena beliau takut puisi itu akan merusak iman Kristen, begitu. Ternyata puisinya dibela lagi oleh Thomas Aquinas, yang mengatakan bahwa justru puisi bisa digunakan untuk menyampaikan dakwah Kristen seperti itu. Ini di zaman Rasulullah juga penyair-penyair saya lihat ada dua penyair, pertama Abu Afaq dan satu lagi penyanyi perempuan dari ini ternyata dihukum bunuh karena puisi-puisinya menentang. Ini yang sama dengan Aquinas. Saya tidak menemukan catatan apakah Aquinas pernah Agustinus pernah mengeksekusi para penyair, saya belum baca. Kemudian itu berlanjut terus sampai ke Immanuel Kant malah membela puisi, mengatakan bahwa puisi itu adalah lambang kejeniusan manusia, menyampaikan apa yang harus pesan-pesan moral seperti itu hanya bisa disampaikan lewat puisi. Juga ada filsuf Hegel juga, Kierkegaard juga mendukung puisi. Jadi puisi tidak mati. Kritiknya secara logik gitu, beliau menelaah puisi ini. Tapi ternyata Ning sendiri menimbulkan puisi itu bukan dengan cara berpikir, tapi dorongan dan itu yang ketika puisi itu tidak, misalnya katakanlah kita dituntut untuk menyampaikan puisi yang lebih
beberapa kata-kata yang lebih luas seperti itu, kita startup itu berdempetan dengan memori autobiografi kita. Ketika ada kekosongan di situ, muncul memori masa lalu yang sini aja, rindu misalnya, cinta dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, apakah penikmat puisi itu ingin puisi seperti ini atau mereka justru ingin puisi Khalil Gibran itu yang menjadi persoalan, atau Neruda dan sebagainya seperti itu. Itu yang menjadi dilema ketika kita ingin orisinal dengan puisi biografi seperti itu, tapi penikmat puisi menuntut puisi yang berisikan gabungan antara seluruh big data puisi-puisi yang ada pernah ditulis oleh penyair-penyair hebat. Mungkin ada beberapa, ada Bang Samson dan Pak Rian di situ, dan Bang Akib juga terdetek di situ. Maka puisi itu tidak ini lagi. Ekspektasi pembaca itu inginnya apakah tetap mempertahankan puisi orisinal yang personal atau menikmati AI saja gitu, seperti itu. Kecuali puisi Ning ini terpapar di digital, kemudian terbaca di big datanya AI, mungkin barangkali bisa terserap seperti itu. Itu yang menjadi, saya tidak banyak berbicara di sini. Mungkin itu yang mungkin lebih banyak ke dialog ya, udah tahu ya. Oke, saya kembalikan ke dengan Nasir ini kalau kami jumpa Pak, malam kami dapat tidur pembincangan tentang rasa. Sekarang saya kembali ke 3 hari kami tanya bintang banyak tidur, diskusi kami diskusi liar. Nah sekarang ini membawa Ning ini untuk liar, jangan lagi bertahan di mainstream itu. Dengan literasinya ini luar biasa. Mungkin minta Pak Rida, maka dia menggunakan literatur Homer, literatur Socrates, Aristoteles dan sebagainya. Kalau muridnya gurunya berpendapat begini, bisa jadi muridnya nanti membantah tentang Plato, Aristoteles dan lain. Tadi itu adalah antara guru dan murid. Nanti kata seorang murid bisa berbeda pendapat dengan gurunya, apalagi seorang Nasir dengan ini, kan gitu ya. Ini sebuah gambaran bahwa Nasir ingin membawa Ning ini ke dalam wilayah rapahan yang lebih luas. Jangan lagi di dunia mainstream yang dalam bahasa Bayu Usmar katanya dunia caca marica. Kalau Ning sudah memutuskan menjadi penyair, jadilah penyair. Itu maksudnya Ning ya. Walaupun sekali lagi saya katakan, Pak Bartas mengatakan ketika karya lahir, penyairnya mati. Tapi kita hidupkanlah kembali. Itu dua pemampar kita sudah membuka cakrawala kita, dan cakrawala ini saya kira akan semakin berdelau kalau kita ajak audien untuk berdiskusi. Nah, sebelum ada tanggapan dari audien, saya kira perlulah kita berikan kesempatan kepada Ning untuk menanggapi apa yang tadi. Terima kasih kepada Ayah Rida yang sudah memberikan kesempatan untuk bincang buku puisi saya. Lalu kepada Abang Tarmizi, Ruwaita, terima kasih banyak Bang sudah mensupport soalnya. Kepada Bapak Akib, Bang Ramon dan Bang Nasir, Bang Samson, mohon maaf di detik-detik terakhir kita dadakan komunikasinya. Baik, perihal yang disampaikan oleh Bang Ramon tadi, itu suatu masukan untuk saya untuk kedepannya agar lebih berani lagi. Perihal asmara gama. Nah, ini bicara kamu sutra lagi. kalau asmara gama seperti yang Bang Ramon sampaikan tadi itu memang benar. Alur akhirnya itu ke Kama Sutra. Awalnya itu saya mau buat ada versi nakalnya dari saya gitu. Versi nakalnya, cuman kan saya seorang guru pendidik, jadi ada beberapa pertimbangan yang harus saya jaga pada laki-laki. Jadi bisa kepada yang seperti Bang Ramon bilang tadi, kepada Rasul, itu bisa. Jadi saya ganti tokohnya itu menjadi sesuatu yang membuat orang apa sih ini gitu. Oke, itu aja. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Jauh banyak kita main perpindahan nanti, tapi tak apa. Berikutnya kita mintalah tanggapan audiens. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada
Bro Rida, Bang Rida, dan Tarmizi Rumah Hitam yang sudah memantik saya bagaimanapun walaupun baru 3 hari dari Batam, saya harus ke Batam lagi. Di dalam minggu ini 3 kali dengan ini. Seminggu ini lebih banyak di Batam. Saya nggak pindah ke Batam aja ya. Apa yang dikatakan oleh Dinda Ramon, seorang penyair yang saya kira membelah kepenyairan Indonesia generasi Dinda Ramon itu benar adanya. Jadi menjadi masukan yang bermakna dan berarti bagi Ning untuk memperkaya dan mengemas puisinya ke depan. Begitu juga yang dikatakan oleh Bang Nasir. Saya ingin menambahkan saja bahwa puisi sejatinya adalah merekam apa-apa yang memang dekat dengan kita. Jadi puisi bukan yang kita hayal-hayal, tapi sesuatu yang dekat dengan kita, dekat secara batin, secara rohani, secara akal pikiran, dan dekat secara lahiriah kehidupan kita, pengalaman, budaya, dan lain sebagainya. Karena itu bagi Ning sebenarnya berkas atau berkas lah untuk menulis puisi itu sudah tidak terkira lagi. Pengalaman menjadi guru di sekolah luar biasa itu, ditambah lagi pengalaman menjadi guru di sekolah dasar sekarang, dan berbagai kesibukan yang diikuti oleh Ning sendiri sebagai guru yang dewasa ini, saya pikir berbeda dengan era masa lalu ketika Pak Samson menjadi guru, dan saya pernah jadi guru, dan Pak Rida juga pernah menjadi guru. Kami dulu jadi guru tak pakai buku, tidak apa-apa gitu. Gitu. Yang penting masuk kelas. Kalau kepala sekolah marah, ya bapak tengok aja saya ngajar. Kalau tak bagus ya tegur aja. Sekarang tidak bisa gitu. Persiapan. Jadi bahan-bahan mentah untuk dirangkum, dikumai dalam bahasa Melayu, dikemas menjadi puisi dan ngejreng. Kalau bahasa Melayunya sanggam, ngejreng, sanggam, sergam, itu tidak sulit lagi. Tinggal bagaimana seperti yang dikatakan oleh Dinda Ramon tadi, bahwa keberanian untuk keluar dari kelaziman yang begitu berseliweran di kalangan anak-anak dewasa ini, katakanlah dalam bahasa orang keren disebut ngepok. Jadi, dan ini potensi besar. Waktu mendesain acara ini itu sebetulnya hasil diskusi saya dengan Ustaz Rod. Kita kan lagi mencoba mengembangkan perkumpulan penulis putri itu bagaimana menjadi sebuah kuat bangkit sastra itu beliau seperti itu. Ya. Persoalannya kan kita selalu mengatakan bahwa bagaimana menjaga suatu tubuh kalau tidak ada tikus yang bisa membangkitkan. Nah, saya memilih Ramon sama Nasir ini sempat membuat dia terkejut. Ini dua ini bukan ngomong gak mana saya kira dia itu atau kemana kan saya dua bersilang tidak lah. Saya sedang mencoba menghasut Ramon untuk kembali ke pentas sastra kan betul. Nah, saya tahu bahwa udah punya kata buka saya kelas ini. Kualitas bahasannya ya itu serang. Karena yang ngomong itu saya kenal orangnya, kita bahas seperti itu. Nah, ini biasa. Setidak-tidaknya cara Ramon menangkap persoalannya dengan referensinya itu menunjukkan bagaimana kita punya kritikus sastra itu yang hebat. Kita barang masalah. Saya sampai perlu bilang teman-teman, kita kan punya Ramon Damora yang soletannya menembus Paris. Kita kata saya dalam BFB bukan, kita punya Ramon Damora yang
kesulitan menembus batas itu kan tidak sembarang orang menemukan batas seperti itu. Artinya pemahaman dan saya tahu dia kualitas penyair ini saya tahu dia. Nah, dan dia tahu bahwa yang dibahas seorang Ning dia tidak tahu kejauhan orang lain barangkali lebih kejam daripada itu, dia lebih biasa cara dia bukan bisa kumpul, bisa parang tajam gitu. Nah, kemudian saya seorang filsuf sebagai setanding dengan Yusman orang lain. Dan dia seorang budayawan yang punya pemahaman baru. Nah, ini bisa menemukan sebuah dunia sastra yang lebih hidup daripada seperti itu. Dan ini kan malah sadar bahwa kau bukan menjadi sembarangan sebetulnya punya potensi besar. Saya tunjukkan kamu punya potensi beberapa visi bagus. Dan mungkin aku juga ini yang punya visi seperti itu. Ya, aku juga tidak bisa bikin visi seperti itu. Nah, kesalahan seperti itu hanya ada kalau ada diskusi sebelum itu. Nah, kegiatan seperti itu untuk membesarkan. Tak lalu ada ilmu evaluasi menakar seperti itu. Seperti itu hidup. Jadi ketika buku Ning di Jakarta, saya dengan Nizar bilang itu harus ada momentum membangkit kembali teman-teman. Kalau buku puisi terbit dia lewat begitu saja, tak ada orang yang respon, siapa yang mau peduli dengan buku kadang-kadang? Tanya ada hal-hal seperti ini, orang tahu bahwa dari sebuah buku Ning ini ditemukan hal-hal yang apa analisa Ramon itu juga bukan Ning saja, orang tuh punya lain seperti itu juga. Siapa yang bisa bilang 3 antena itu? Aku juga baru-baru tahu 3 antena yang Luar biasa. Isi deh Pak. Ada tiga antena. Iya, suara Gama itu aku nggak tahu sebenarnya bahwa itu dari mana ya. Tapi namun kan bulan terbelah, aku nggak tahu. Padahal aku di religius yang high-high, aku tidak sampai ke situ. Aku punya tahu. Itu biasa sebenarnya. Nah, seperti ini karena aku tidak sangka malam ini seperti ini. Saya tidak jumpa banyak yang lain. Kemudian untuk bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Itu harus luar. Lalu ketinggalan itu begitu harus dengan sebuah puisi. Lalu langsung aja sebagai guru. Tapi udah punya kok harus di dunia airan itu. Kan harus Rosa Heliani itu puisinya luar biasa liar. Kan itu salah satu perempuan Indonesia yang berani mengampilkan keputusan mereka, hak mereka, gender mereka itu. Dan itu kalau tetap sebagai seorang guru dengan gender seperti itu, tetap lebih bahagia daripada tulang rusuk laki-laki juga. Tidak bisa keluar ke sana. Nah, jadi dari malam ini mungkin nanti ini seperti apalah. Dan kita sedih juga, di Batam kau dan Batam ini. Sejak Hasan Asbahani dari ketua Yayasan dan tidak ada. Sampai sekarang tidak ada ketua Yayasan di Batam kota. Bayangkan, negeri yang sebesar ini. Apa tantangan? Tapi begitu membaca sharean Facebook Bang Tarmizi, Ningsi penyakit perempuan Batam, saya tertarik, saya ingin memiliki buku. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah pembedahnya Ramon Damora Ayanda. Itulah yang membuat saya datang. Jadi tadi saya jam 4 masih tingkat anak-anak sabu karate. Lalu saya tetap berpikir bahwa saya akan ketemu dengan pembedah ini. Ini bukan lagi ya, udah dan satu nih. Iya. Kebetulan saya dan kawan-kawan ini kemarin pernah ditangkap karena jual beli pantun. Jadi betul apa yang dikatakan Ayanda Rida Galiamsi dan dikatakan Ramon Damora bahwa seorang penyair itu harus berani lepaskan semua identitas diri sebagai guru. Saya sangat bermimpi ketika demam yang dibuat Suryatati itu hilang ketika Ayanda Rida Galiamsi melahirkan penyair wanita baru di Kepri. Apalagi di Batam yang kota yang tanpa ibu bapak ini. Tanpa ibu bapak ini. Ada penyair perempuan yang berani mendobrak dengan bahasa batu. Saya udah lama tidak masuk ke dunia yang sama-sama, dunia hitam gitu. Lingkarannya tidak ada ujung, bermain di seputaran itu. Tapi ketika Ayanda mengatakan bahwa Ramon Damora saat ini luar biasa, lebih hebat saya rasa dari Bang Hasan Asbahani. Lebih hebat saya rasa bahasan-bahasannya dari
mungkin dari Husni Zarbut ya. Kalau tadi diundang dengan Pemuda Jakarta mungkin saya tak datang. Saya tidak akan datang. Karena biasa saja. Waduh, ujungan ini. Tidak. Ada ujungan ini. Tak ada. Itu lillahi ta'ala dan tak ada ujung. Tidak ada ujung. Jadi apa yang dikatakan oleh penyair-penyair terdahulu, saya sangat bangga ketika ada penyair wanita perempuan yang tidak hanya di sini, nantinya akan bicara lebih banyak di tempat-tempat lain, lebih bisa mengalahkan penyair-penyair wanita yang telah dikumpulkan oleh Rizal Nur di Jakarta itu. Bukan Gibran, ini pembanding dan semangat. Sehingga kita akan melahirkan penyair-penyair wanita yang lebih hebat dari masa-masa lampau. Dan dari Kepri, khususnya dari Batam, berkat tautan Bung Tarmizi dan kawan-kawan di sini akan lahirlah penyair-penyair wanita Batam yang luar biasa. Dan saya sebenarnya selalu menginginkan peristiwa-peristiwa sastra ini selalu terjadi, Pak Rizal. Tapi dengan situasi dan kondisi masing-masing kita juga terkadang memang sulit untuk peristiwa itu terlaksana. Jadi saya tidak berbicara di pasal ini. Saya ingin berbicara peristiwa setelah ini. Buku siapa lagi yang ada di pedal? Siapa lagi yang lahir? Dan saya selalu akan pasang badan, siap untuk menyelenggarakan dengan kondisi yang ada. Makin kondisi makin baik peristiwanya. Makin kondisi makin baik, insya Allah makin baik peristiwanya. Dan ke depan tentunya saya akan selalu menunggu kita untuk tetap bisa kembali menggelorakan ini. Apalagi kata Pak Samson tadi, Ramon udah terjun dan terjun itu ternyata dia muncul dengan sesuatu yang kata Pak Samson yang tidak dia ketahui selama ini. Ada nasir yang luar biasa, kita selalu baca apa-apa yang ditulis beliau. Dan Bang Hakim ini paling semangat nih, selalu bersemangat saya sebenarnya. Kadang buat datang 3 orang, 4 orang, lenyuh dulu kan? Ya kan? Tapi kalau tidak akan ada 10, kalau tidak ada 3, 4 tadi gitu. Dan itu juga sudah kita lakukan dulu ketika di RBB. Saya kenal Ning ini di RBB. Rumah Hitam Batam Berpuisi banyak yang muncul ketika itu. Akhirnya ada kita kenal Indra, Pak. Indra itu muncul di RBB. Banyak lagi yang lain yang muncul di RBB sampai di semua. Jadi setelah RBB itu terhenti, masing-masing sudah tidak pernah lagi kita bersua dalam peristiwa-peristiwa sastra serupa ini. Nah, apalagi yang seperti ini kan luar biasa malam ini. Saya ingin sekali hal seperti ini selalu terjadi dan saya sudah menyiapkan rencana-rencana ke depan itu sebenarnya. Karena saya dari dulu memang ingin selain menulis, selain berkarya, saya juga ingin menjadi penyelenggara peristiwa-peristiwa seni. Dan juga bahagialah Ning dengan karya yang kedua. Semoga lahir karya-karya yang lain dengan bekal yang kita terima pada malam ini. Juga kita semua, marilah kita terus berkarya. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita, terutama untuk kesastraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibahas sama Pak Rahman tentang cemburu pada Cemburu selesai. aku cemburu pada ombak yang mencium walau pasang surut namun tak pernah percaya. Rasa tak pernah berubah dan abadi walau garam diambil sehari. Aku cemburu pada pasang surut kemana-mana kesetiaannya tak dapat disangka, susah dan senang bersama-sama. Jika yang satu tak layak lagi, satunya lagi tak menjadi ganti.
Aku cemburu pada Adam dan Hawa yang bisa membawa cinta dan ketuhanan sampai akhir hayatnya. Dan suatu ketika nanti, mungkin aku akan cemburu pada juga. Iya. Itu udah highlightnya tuh. Visi yang kedua yaitu perihal kita. Perihal kita. Kurangkai bait-bait syair sebagai isyarat yang maknanya tersembunyi. Sembunyi di balik sinestesia, metafora, personifikasi. Kulapangkan akal budi lalu kuredam ambisi jika tentang mengharuskanku berdiskusi. Tapi terus terang, aku tak sanggup perangkan rindu. Berbekal banyak literasi, rapi kurancang narasi. Kusiapkan sejumlah amunisi sebentuk deskripsi. Jika berpuisi butuh korelasi arti rima juga diksi, maka berbicara mengenaimu tentu lebih rumit lagi. Apalagi bahasanya perihal mimpi dan hal-hal manis bila kita ditakdirkan bersama nanti. Akan pelik itu pasti. Batraji 2022. Terima kasih. Masih saya membacakan puisi saya dari puisi ini di depan istri cinta. Puisi ini dimuat dalam antologi bersama yang terpilih dalam rangka dialog perpustakaan di Malaka bernama ini. Kemudian beredar di Indonesia kan masih lebih beredar di Indonesia. Di depan istri cinta, musuh cinta paling kejam adalah salah paham. Karena itu diamlah. Karena diam adalah bahasa cinta paling purba. Seperti Adam dan Hawa di depan pohon simalakama sebelum Tuhan mengajarkan nama-nama. Seperti batu yang menjadi misteri waktu sebelum tetes air melubanginya dan menjadi palung kata-kata. Kata-kata adalah bahasa cinta yang sulit dipercaya karena di dalamnya juga penuh tipu daya. Meski penyair bisa mengubahnya menjadi puisi dan kita terpesona, tetapi cemburu adalah hantu di ruang tamu yang menggoda rasa percaya. Pada mulanya, cinta adalah pesona kata. Kata yang bisa mengalahkan waktu, meski kita terkubur di dalamnya. Hanya diam yang tahu makna dan misterinya. Maka diamlah. Meski sejenak, tapi bisa mengubah diksi, perasa dan bahkan metafor sebuah cinta. Terima kasih. Di musim utara, ning perihal kita. Gemuruh yang senantiasa getar-getar dada. Apungkan kapal-kapal mimpi hingga menepi. Selepas pergi saat selesai angkasa. Gelombang yang selalu garam. Salah baca. Gelombang yang selalu geram memukul dunia. Menepi zikirku hingga ke batas sunyi pada damai pantai yang mengatas keniscayaan keabadian yang terus merajut kisah cinta yang meluluh wujudku dalam rindu berkepanjangan
Debar ombakmu menggema sampai ke bising kota, seperti gelombang ombak yang tak sudah terbaca. Laksana ombak laut Natuna di musim utara. Sampai jua syahadatku, sampai jua syahadatku mendampar di sunyi pantaimu. Badai rindu yang terus menggelorakan api cinta, laut yang senantiasa terjaga dalam rahasia, bagaikan gemuruh rindu di dada penuh harap suara. Assalamualaikum. Bersama malam kelabu yang hanya bisa termenung membisu. Aku hanya insan yang selalu mencari jawaban atas segala pertanyaan yang tak temu sebuah harapan. Namun senandung rintik hujan seolah mengganti rembulan. Ku bertanya dalam relung hati, mencari makna kata, mengorek isi hati, mencari makna yang terpendam dalam peti. Saat tetesan air hujan mengalun sapi, ku mencari arti sebuah pasti di relung hati. Adakah sebuah harap yang terjadi? Sungguh bayang telah mencuri hati ini. Pada dia pemilik rindu agar selalu menjaga hati untukku, walaupun jauh di seberang, namun rasa ini tak pernah lekang. Batang 0105/2020. Ini, terima kasih. Berikut inilah kali ini. Amin. Yang pertama, Suluk Bruch. Bruch ini satu kota kecil di Belgia, kota tua. Suluk Bruch. Sore, ufuk terakota. Lagu telapak kuda dari Groenere. Dunia yang mudah terbakar ini. Grachten Tengen. Asap kereta menebal. Angsa-angsa pada sepi yang lain. Semuanya bertekuk lutut ke danau puisimu. Menyahut waktu. Amma badu. Kesudahannya adalah kata. Angin musim semi bertilin di jalan Simon Stevin menyentuh lintuh bahu-bahumu dengan jemari tasbih para pengrajin dan teleri. Kau gemetar, tapi tak gentar menerjang labirin mintaka. Kau gelinjal atmosfer, tapi tiada berhembus saat ku akhirkan rakaat. Kau adalah apa yang ada, apa yang pupus, apa yang selalu dan selalu akan kuterima begitu saja. Ketika kau telah masuk mengendap ke dalam nadiku, kau tinggal menetap di situ, menaswir fraktal gemintang yang tergantung lelah di lonceng kuil Elysium. Sebelum kuntum mata di ujung malam semakin rana. Terima kasih. Boleh satu lagi. Tambur sih. Mantap. Untuk matanya. Ini bukan ada orang ini. Jangan-jangan saya banyak analisis. Dam Square. Alun-alun Dam Square mengeja namamu dalam bahasa Frankonian. Renyai sayup menerobos mantel senja, tinggalkan angan kemauan dan kanal-kanal mengenal getar. Amsterdam yang memeram rindu masih sudi menanti kita. Segala kesedihan manusia mengendap dalam lubang-lubang saksofon pengamen jalanan. Lagu Forever in Love tak lagi milik Kenichi,
sebab ia kini tercipta dari payung bumi dan jantung merpati. Lengking tren metro, lonceng katedral mengaburkan garis batas cakrawala. Sungai malam memanggil pulang matahari, seperti sejarah memanggil orang-orang besar. Seketika genggammu bertaut sepanjang penyeberangan jalan ini. Kian menerangkan betapa tubuh ringkihku selalu gemeletar di hadapan cinta. Kata-kata yang tak sempat kutulis di masa lalu sekarang jatuh ke haribaan alis matamu Lela. Puisi adalah lorong-lorong semenjana untuk mengejutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini menunggu sponsor dari terbitkan. Mudah-mudahan dari yang bersedia. Terima kasih. Harus bagaimana memangkas malam agar kita bermanfaat? Harus seperti apa membunuh sepi dini hari tanpa kecup sapam? Ternyata rindu kembali mengayu, menyapa jiwa terpaut angkuh, menyerang tak kenal waktu, membidik hati dalam lara dan biru. Kini mata enggan memejam, jemari kembali meronta lewat buru, menasbihkan hati pada ingatan tentang membawa rasa untuk meraba kehadiran. Saat mentari datang kian tinggi, saat senja mulai menyapa rona megah, saat malam hembuskan udara dingin, bahkan saat pagi masih mengintip malam. Tetes untuk saya pilihan ini. Terima kasih nih. Judulnya Lelah Lillah. Di sini saya masukkan ke ChatGPT, saya tanya ini apakah puisi? Dijawab tidak. Ya, ini dijawab sama ini Apa katanya? prosa katanya, tapi esai singkat katanya. SSI. Mungkin saya bisa bacakan karena di sini mungkin dideteksi sama ChatGPT itu seperti ada definisi di situ. Saya bacakan saja dengan biasa-biasa saja. Lelah, lillah. Lelah, semacam rasa yang barangkali sengaja Allah hadirkan. Mungkin di situ definisinya. Lelah, seharusnya metafora, bukan menjelaskan tentang lelah ini. Untuk mewarnai perjalanan kita, bukan menginstruksikan kita untuk berhenti berjalan, tapi lelah hadir untuk meminta kita merasakan manis panjangnya perjalanan. Ya, perjalanan perjuangan kita. Karena perjuangan begitu berharga, ketika kadar lelah yang kita rasakan juga begitu dahsyat. Biarkan keringat itu jatuh, biarkan air mata itu turun. Biarkan mereka menyaksikan perjalanan kita. Dan kelak mereka akan menjadi saksi atas perjuangan kita di hadapan Allah. Wahai diri ini dan hati yang sering dihinggapi rasa lelah, jadikan lelah kita berbuah lillah. Untuk Allah lah kita berjuang. Wahai diri yang sering dihinggapi rasa lelah, isbir. Pas Obrun Jamil, bersabarlah, maka sabar itu lebih baik. Tetap sertakan sabar dalam perjalananmu. Kelak diri kita akan mengetahui mengapa Allah tidak memberikan jalan yang lurus atas perjuangan ini. Biarkan lelah datang dan sapa rasa lelah itu dengan senyuman. Pun ketika kau ditanya tentang semangat, jawablah bahwa bara itu masih tersemat dalam dadamu. Apa itu masih bersemayam dalam dirimu? Dan ingatlah bahwa janji-janjinya adalah yang kita tuju. Untuk kita yang sedang diluluh rasa lelah, tetaplah semangat. Semoga lelahmu dan juga lelah kita semua menjadi lillah. Ning, pojok kelas 31 Mei 2023.
Tadi dapat 5 puisi. Ada argumennya. Lebih bagus sih. Baik, saya pilih halaman 50. Ini hilang. Apalagi yang belum terpuruk tengah kujalani, remuk sedang kunikmati sendiri. Aku benar-benar merasa sendiri, sandar pada kelemahan diri. Sesekali bibir bergetar, hempaskan keluh dengan doa yang terbata, tak sempurna. Nanti kemenangan aku hilang, seolah mati langkah. Simpuh kaki menatap seluruh ketiadaan. Di manakah hari perubahan itu yang lama sudah tak lagi menyapa, membawa kabar gembira. Aku rindu segurat ceria di cermin, melihat pasti sebuah harapan, tersenyum tanpa sandiwara. Bawa aku pulang, tunjukkan aku jalan, akalku yang lumpuh hilang. Aku merasa ada yang hilang. Aku gamang. Batam 25/5/2023. Tahun yang lalu Pak ya. Belai-belai hanya bercintai, manakala disapu dengan angin kemesraan. Sesekali ujungnya berpuisi tidak, yang menjadi jawab atas pertanyaan ini. Kau berusaha menampilkan menipu mendung yang jadi penghalang. Senyum dipaksakan basah di wajah yang sesungguhnya lelah. Mentari cerah melekat di langit. Janganlah lelah membuatmu sakit. Marilah, aku sangat rindu sabar. Biarkan langit terus membiru. Batam 27 Agustus 2022. Iya. Terima kasih. Terlalu banyak.